Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak melihat standar IPK itu seperti apa. Artinya tidak terlalu menjadi persyaratan utama. Lebih kepada orang ini bisa berkomunikasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elektrizen, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Pada kali ini kita akan masuk kembali di episode Electrical Podcast yang membahas tentang From Campus to Career, yaitu ketika alumni teknik elektro bercerita. Nah, di sini telah hadir bersama kita narasumber hebat pada kali ini, yaitu Kak Insinyur Muhammad Natsir, Sarjana Teknik Insinyur Profesional Utama. Nah, bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas undangannya dari teman-teman adik-adik ya. Saya panggil adik-adik aja. Adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Elektro Unhas. Gitu. Ini kalau boleh tahu, Kak, waktu itu teknik elektro angkatan berapa, Kak? Saya masuk teknik elektro Unhas itu pada tahun 1991. Jadi 34 tahun yang lalu. Dan kuliah selesai setelah 6 tahun. Wisuda 30 September 1997. Cukup lama ya, Kak. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Kak, untuk teman-teman Elektrizen, kenapa waktu itu memilih masuk ke teknik elektro untuk sebagai jurusan kuliah? Mungkin dari kemauan diri sendiri atau bagaimana, Kak? Memilih teknik elektro waktu itu saya dari daerah. Saya waktu itu sekolah di daerah dari SMA Negeri 1 Sinjai. Itu jaraknya mungkin sekitar 220 kilo dari Makassar ke Sinjai. Dan waktu itu terus terang merasa tertantang untuk bisa masuk ke Fakultas Teknik. Fakultas Teknik waktu itu masih jarang di alumni Fakultas Teknik dari sekolah kami waktu itu. Jadi itu salah satu kebetulan juga sangat menyukai mata pelajaran fisika sama matematika. Itu aja saya kira. Salah satu yang menyebabkan saya memilih elektro Unhas. Ya. Berarti dulu tipe mahasiswa yang seperti apa nih, Kak? Tipe mahasiswa yang ambis, yang santai, atau yang kayak yang penting lulus gitu? Boleh dikata ambisi ya, karena memang tujuan utama saya mau kuliah di Fakultas Teknik. Kalau dibilang apalagi namanya santai, enggak santai juga. Hanya mungkin waktu itu masa kuliahnya lama sampai 6 tahun, itu salah satunya adalah mungkin karena saya aktif di minimal di himpunan, di kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik itu di HMI, juga pernah masuk di IMM, Kata Mahasiswa Muhammadiyah. Meskipun tidak lanjut, artinya tidak terlalu berkegiatan di organisasi mahasiswa gitu. Ini tujuan saya hanya untuk mengenal seperti apa organisasi tersebut. Itu aja. Ya. Kalau misalnya dulu, Kak, pas awal masuk kerja ini, Kak, apa hal yang paling mengagetkan waktu pertama kali masuk di pekerjaan, Kak? Ya. Saya pertama kali kerja itu awalnya ikut ke kontrak ke dosen-dosen kita dulu. Dosen-dosen kita dulu itu rata-rata banyak yang punya perusahaan-perusahaan kontraktor.
mau itu saya instalasi listrik atau apapun itu. Saya ikut-ikut di perusahaan-perusahaan dosen-dosen itu. Meskipun saya tidak digaji, saya hanya dikasih uang makan atau apa itu aja. Itu. Pertama kali kerja secara serius itu diterima masuk di PT Semen Bosowa Maros. PT Semen Bosowa Maros itu pada tanggal akhir Maret tahun 1998. Pada saat itu kerja, kalau pada saat kerja saya cerita dulu ya masalah saya mendaftar pertama kali di mana. Di tes pertama kali itu saya perusahaan besar ya. Waktu itu ada namanya PT Energi Sengkang. PT Energi Sengkang itu adalah pembangkit listrik, tenaga gas dan uap yang ada di Kabupaten Wajo, Sulsel. Itu. Nah, itu tesnya langsung oleh expert dari luar negeri. Ya. Jadi yang mengejutkan, yang paling mengejutkan sebenarnya di sini ya, dalam mencari dunia kerja itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena semua yang tes saya adalah semua orang bule. Waktu di PT Energi Sengkang yang pertama ngetes saya orang bule dari Australia. Pada saat di Semen Bosowa yang pertama ngetes saya wawancara untuk interview itu adalah seorang namanya Mr. Rashid Hamdani. Dia orang Tunisia tapi dia warga negara Swiss. Nah, itu salah satu yang membuat yang kaget ya, yang membuat pengalaman paling mengejutkan ya menghadapi dunia kerja. Bahasa Inggris. Itu kalau begitu Kak, selain bahasa Inggris mungkin ada skill yang ternyata di dunia kerja itu sangat dibutuhkan, tapi di dunia kampus itu jarang ditekankan oleh dipelajari di kampus. Nah, itu mungkin secara basic sudah ada dipelajari di kampus, seperti listrik dasar, komputer, apalagi ya, instalasi listrik, masalah distribusi listrik, sistem distribusi, itu semua itu sistem kontrol motor. Kita masih di kampus Tamalan Raya waktu itu masih memakai peralatan laboratorium itu kita yang sangat terbelakang. Sementara pada saat kita masuk di dunia kerja tahun 98 itu sudah mulai masuk semi otomatis. Jadi yang mengagetkan di situ juga adalah kita belum pernah melihat barang itu. Sekalinya kita masuk di tempat kerja itu, kita melihat sesuatu yang baru, yang seakan-akan kita masuk hutang. Itu apa ya? Belum pernah kita lihat. Nah, itu yang membuat kita harus belajar, memaksa diri untuk belajar, baik itu basic electrical maupun yang bagi saya sendiri adalah memacu diri untuk bisa belajar bahasa Inggris. Itu aja. Cukup ini ya Kak. Iya. Kalau begitu Kak, menurut Kak Natsir, apakah IPK yang tinggi itu betul-betul mencerminkan kualitas seseorang di dunia kerja, atau IPK itu tidak penting sebenarnya? Kalau pengalaman saya sih IPK itu mungkin tidak terlalu menentukan di dunia kerja waktu itu yang saya alami. IPK saya tidak sampai 3. Tidak sampai 3. Tetapi waktu itu untuk memasuki perusahaan-perusahaan besar macam BUMN seperti Telkom, PLN, Pertamina atau apapun itu, yang perusahaan-perusahaan yang maupun perusahaan-perusahaan itu, waktu itu standar IPK itu sangat menentukan. Kami ini yang IPK di bawah 3 itu jarang sekali bisa lolos untuk administrasi aja di perusahaan-perusahaan besar itu waktu itu. Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak melihat
standar IPK itu seperti apa. Artinya tidak terlalu menjadi persyaratan utama. Lebih kepada orang ini bisa berkomunikasi dengan baik, atau yang kedua adalah dia punya background atau basic pendidikan dasar dari kampus itu yang bisa diimplementasikan minimal dalam bentuk diskusi itu. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit Kak ke teman-teman elektrisian alasan memilih bidang kerja yang dilakukan setelah lulus dari teknik elektro Kak. Ya. Waktu itu sebenarnya saya tidak memilih jenis pekerjaan tertentu. Buktinya saya tamat, saya pernah ikut ke perusahaan kontraktor yang jadi yang saya bilang tadi, saya tidak digaji, saya paling hanya dikasih uang makan aja, uang transport, udah. Hanya untuk memacu diri bahwa saya bisa kerja, saya bisa mengimplementasikan ilmu saya yang saya dapat dari kampus. Itu. Terus yang kedua, saya memilih ilmu masuk ke pembangkit itu yang PT Energi Sengkang karena itu sesuai dengan tugas akhir saya. Tugas akhir saya waktu itu adalah, saya masih ingat judul, mudah-mudahan tidak salah ya, merancang sistem transmisi listrik 150 kV dari Takalar ke Bone. Itu adalah pembimbing saya waktu itu adalah Bapak Insinyur Frans Arianto dengan Bapak Insinyur Tajudin Waris. Mungkin Pak Tajudin masih ada sekarang. Masih ada. Ya. Terus yang kedua, saya belajar mendaftar di Semen Bosowa waktu itu karena tahun 97, 98 adalah masa krisis yang paling hebat Indonesia waktu itu yang kita alami. Sangat susah mencari pekerjaan. Sangat susah mencari pekerjaan. Dan waktu itu, tahun 98 awal, PT Semen Bosowa sementara masuk dalam tahap instalasi mesin dan pre-commissioning. Dan waktu itu kami diterima sebagai karyawan di sana itu dari sekitar lebih 50 engineer, fresh graduate dari dua universitas yang ternama di Makassar itu, dari Unhas dan dari UMI. Itu boleh dikata 80 sampai 85% itu adalah alumni Unhas, fresh graduate. Itu salah satu yang membuat kami semangat waktu itu, karena dia waktu itu hanya itu yang terbuka di Sulsel. Itu yang terbuka. Banyak teman-teman juga yang ikut mendaftar di luar. Ikut mendaftar di luar Sulawesi Selatan. Tetapi waktu itu kita fresh graduate betul-betul murni tidak punya background pengalaman kerja. Pengalaman kerja bekerja di industri. Dan waktu itu Semen Bosowa menerima karyawan yang memang betul-betul boleh dikata mau bekerja, semangat untuk bekerja, karena waktu itu tidak ada sama sekali, susah sekali tahun 97-98, susah sekali cari kerjaan. Krisis waktu itu kan, pada saat itu proses pergantian dari presiden. Waktu demo-demo yang ada hanya demo mahasiswa di mana-mana. Dan itulah yang hanya itu yang terbuka. Semen Bosowa Maros waktu itu. Saya kira begitu. Ya. Mungkin bisa diceritakan juga Kak, waktu selama bekerja itu tantangan apa yang paling berat yang kita hadapi Kak? Saya cerita pengalaman saya di PT Semen Bosowa Maros. Tantangan yang paling berat yang pertama adalah itu tadi, kemampuan bahasa Inggris kami yang sangat kurang. Kami alumni Unhas khusus untuk elektro itu mungkin ada sekitar 30-an orang diterima di
Semen Boswa Maros waktu itu. Awal mulai dari Desember 97 sampai Maret 98. Gitu. Semua manual book petunjuk untuk mesin-mesin yang terinstal di Semen Boswa Maros Line 1 itu adalah 100% bahasa Inggris. Semua mesin itu produk Eropa. Dari Swiss, dari Denmark, dari Finland, dari Jerman. Terus sebagian mesin itu produk dari Korea. Tapi manual booknya 100% bahasa Inggris. Itu kendala kami. Salah satu kendala yang membuat kami terpacu harus bisa mengetahui itu petunjuk-petunjuk terkait mesin-mesin itu. Kalau waktu itu Kak, bagaimana caranya buat menghadapi tantangan itu Kak? Kayak apakah waktu itu dari tempat kerja disediakan untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya atau bagaimana Kak? Atau belajar secara mandiri dengan teman-teman kerjanya mungkin? Rata-rata teman itu sudah pernah kursus bahasa Inggris pada saat sebelum kita wisuda. Seperti saya sendiri pun saya pernah kursus, tapi saya hanya pada saat itu mengambil kelas reguler itu mungkin sekitar 2 bulan aja. 2 bulan. Teman-teman saya ada yang kursus bahasa Inggris sampai 6 bulan. Teman-teman, ada yang sampai 6 bulan. Sehingga tapi mereka ini termasuk sangat beruntung. Dulu pernah ada tes di kampus UNHAS di Tambalan Rea. Ada tes untuk menerima fresh graduate dari UNHAS itu dari PT Freeport. Waktu itu ratusan orang yang tes, hanya 2 orang yang lulus. Hanya 2 orang yang lulus. Waktu itu. Itu saya sempat mengalami 2 kali tes Freeport itu dan tidak pernah bisa lulus. Namanya tes TOEIC itu. Kalau dalam pendidikan mungkin kayak TOEFL gitu kan. Iya. Nah, TOEIC itu khusus untuk orang yang mau bekerja di industri. Itu bahasa Inggris khusus untuk industri. Mungkin sekarang ada, masih ada itu yang itu. Kayak perusahaan-perusahaan minyak waktu itu kan kayak Freeport, itu perusahaan asing semua itu. PT Vale, waktu itu namanya PT Inco. PT Unokal yang kilang-kilang minyak yang di Balikpapan semua itu. Mereka umumnya mencari itu orang yang bisa berbahasa Inggris dengan aktif, mau baik itu secara komunikasi maupun secara menulis gitu. Itu anunya. Mungkin menurut kita Kak, selain bahasa Inggris tadi yang ternyata sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja, itu apa kesalahan yang paling sering fresh graduate teknik elektro itu lakukan Kak di dunia kerja? Fresh graduate yang pertama adalah basic saya dites waktu itu hanya disuruh membaca electrical drawing. Sekarang mungkin namanya single line diagram itu. Dia tidak bertanya yang lain. Waktu itu yang menginterview saya itu di ruangannya ada single line diagram satu pabrik. Saya hanya ditanya, apa yang kau tahu dengan gambar itu? Apa yang kau bisa jelaskan di gambar itu? Gitu. Jadi dari situ kita harus tahu bahwa abbreviation itu tanda-tanda, simbol-simbol peralatan listrik. Mau itu MCB, mau itu MV switchgear atau transformer atau motor atau apa itu harus, itu pengetahuan dasar dari seorang fresh graduate itu. Simbol-simbol kelistrikan. Terus yang kedua adalah jenis-jenis kabel. Sebenarnya saya pernah setelah di Semen Boswa, saya kerja di satu perusahaan konsultan. Kami waktu itu bekerja untuk merancang semacam pembangkit listrik tenaga uap sama coal crusher, penambangan untuk proses penambangan untuk
batu bara di satu tempat di luar negeri. Dan waktu itu kami bekerja sama dengan satu perusahaan konsultan Indonesia di Jakarta. Isi karyawan-karyawan di situ boleh dikata semua alumni Jawa. Alumni dari Jawa, dari yang terkenal itu ya. Nah, kami dari alumni Unhas ini terus terang merasa sangat apa istilahnya ya, rendah diri karena jauh sekali ketinggalan dari hal-hal terkait teori. Kalau waktu itu yang namanya standar elektrikal itu kayak IC, ANSI, apa semua itu, standar Eropa, standar Amerika, standar Indonesia itu. Paling yang kita hanya pernah mendengar yang di UNAS waktu itu ya, yang belajar kita diajar hanya pernah mendengar namanya PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik yang dikeluarkan di Indonesia itu. Hanya mendengar itu. Yang namanya International Electrical Standard kayak IEC, ANSI, standar Amerika, standar Inggris, standar apa. Itu kita lihat hanya dengar, nanti pada saat kerja kayak baru bisa dapat. Waktu itu makanya saya pernah diskusi dengan teman tim dosen di Unhas ini terkait mata kuliah itu supaya bisa disisipkan semacam background basic knowledge untuk standar-standar kelistrikan. Jangan hanya mengenal standar kelistrikan di Indonesia, tapi kita harus tahu standar kelistrikan di Eropa seperti apa, Amerika seperti apa. Apalagi yang kita kerja di perusahaan-perusahaan yang asing itu, perusahaan-perusahaan lokal lah, kayak Semen Boswa Maros itu. Mesinnya semua mesin Eropa, mesin Korea, mesin Nah, standar-standar ini kita jarang dapat dulu waktu kita masih kuliah. Itu salah satu nya. Terus masalah kontrol motor. Kontrol motor itu waktu itu kita hanya bekerja di laboratorium yang ada di kampus Tamalandra itu hanya manual. Colok-colok, masih sistem colok-colok itu. Colok ini. Dan kita baru melihat yang namanya motor yang kecil itu, kayak pompa air di rumah itu. Sementara di pabrik-pabrik itu kita bisa melihat satu motor kayak di Semen Boswa Maros. Ada namanya Jimdy, Girlims Mill Drive, itu yang memutar semen mill. Itu mungkin kalau kayak mobil Fortuner itu lebih besar yang motor itu daripada mobil itu. Kita mungkin dengar biasa lihat mau pompa air itu mungkin hanya sekitar 50 watt. Atau paling besar lah kita biasa lihat sampai 3000 watt yang 3 kW. Di sana kita punya motor bisa sampai 5500 kilowatt. Itu 5,5 megawatt kapasitas motornya. Nah, itu artinya bagi saya, harapan saya ke teman-teman fresh graduate ini, kalau mengambil kerja praktek, usahakan cari industri-industri yang begitu. Tidak usah ke Jawa lah. Di Sulsel sudah banyak. Ada pabrik terigu di Makassar, di pelabuhan sana. Itu PT Eastern Pearl Flour Mills, itu perusahaan Australia. Dan banyak alumni UNHAS di sana yang jadi pejabat. Terus di sini ada perusahaan coklat, ada perusahaan pupuk di Kima, ada perusahaan apalagi namanya pakan ternak, ada perusahaan semen. Dia ada di Boswa, ada di Tonasa, ada tambang nikel di Vale Sorowako itu jauh lebih, teknologi di Vale itu sebenarnya lebih bagus daripada teknologi yang dibawa oleh orang-orang Cina yang sekarang, yang ada di Morowali, ada di mana, ada di Bantaing itu. Lebih bagus sebenarnya itu teknologi yang ada di Sorowako itu. Harapan saya itu aja. Perbagus bahasa Inggris, terus yang kedua belajar standar-standar internasional, standar-standar elektrikal. Terus yang ketiga, kalau ada kan ada kerja praktek kan pada mata kuliah. Kerja praktek. Nah,
itu seakan industri datang ke industri, atau minimal HME bisa mengambil apa istilahnya, jalan mengundang alumni-alumni yang kerja di industri-industri, minimal memperkenalkan listrik yang ada di semen, umpama industri semen itu seperti apa, listrik yang ada di pabrik food and beverage, pabrik makanan itu seperti apa, listrik yang ada di pabrik-pabrik pakan ternak itu seperti apa. Itu aja, kasih kuliah tamu lah, minta kerjasama dengan bapak-bapak dosen. Nah, saya mau undang ini Pak, undang alumni ini, bicara di depan mahasiswa. Listrik itu seperti apa? Kami pernah mengambil itu, meminta itu ke dosen-dosen, tapi tidak tahu apakah itu jalan atau tidak. Biasanya sih ada kuliah tamu, saya lihat pernah ada kuliah tamu dari PT Vale juga ada, itu kuliah tamu. Jadi di tambang itu seperti apa, di itu seperti apa, itu. Bukan hanya kelistrikalnya, kontrol cara mengoperasikan pabrik itu seperti apa. Itu sekarang semua sudah pakai PLC, sudah pakai sistem dari CCR, Central Control Room punya, hanya dari depan satu layar monitor komputer itu kita bisa melihat satu isi pabrik. Itu teknologi yang ada sekarang. Jadi pengetahuan adik-adik yang mau supaya dia tidak kaget pada saat memasuki dunia kerja itu, minimal cari tempat kerja praktek itu seperti itu. Gitu. Kalau begitu Kak, menurut sepengalaman kerja Kak Nasir itu untuk sertifikasi itu menurut Kak Nasir itu sebuah investasi atau hanya sekedar formalitas saja di dunia kerja Kak? Sertifikasi ya. Sertifikasi sebenarnya kalau kayak saya dulu pernah terlibat di pabrik semen itu, pernah terlibat sebagai seorang apa istilahnya itu ya, panitia pengarah K3. Nah, waktu itu syarat untuk menjadi anggota itu adalah kita harus sertifikasi K3 umum. Makanya kami waktu itu disertifikasi K3 umum. Saya juga pernah disertifikasi K3 listrik. Itu. K3 listrik itu karena semua industri-industri atau pabrik-pabrik itu yang menerapkan sistem ISO, dia harus punya orang-orang tenaga-tenaga ahli yang tersertifikasi. Dia harus punya istilahnya certified, tidak boleh tidak. Antara itu semua. Jadi kalau kita di kelistrikan itu ada namanya K3 listrik. Ada K3 listrik. Kalau orang-orang safety itu K3 umum itu. Bukan itu investasi untuk pabrik itu sendiri sebenarnya. Investasi buat pribadi juga. Tapi kalau sekarang ada istilahnya sertifikasi insinyur profesional itu kan. Nah, saya kebetulan pernah ikut itu yang IPU itu. Waktu itu saya sertifikasi tahun 2022. Saya sertifikasi itu. Hanya kalau dalam istilah kalau ASN itu ini penting. Tapi kami yang di swasta itu sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi waktu itu saya hanya ngetes bahwa sampai di mana kemampuan saya. Itu aja. Sebenarnya itu salah satu aja. Ternyata bisa saya sampai di sana. Itu juga sertifikasi itu. Kalau kita tersertifikasi itu salah satu nilai tambah pada saat kita mendaftar di perusahaan-perusahaan. Salah satu nilai tambah. Apalagi kalau kayak K3 umum itu di mana-mana pasti diterima. K3 listrik lebih banyak perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan itu K3 listrik kalau listrik. Seorang electrical engineer harus punya K3 listrik. Minimal pernah. Saya waktu itu kan
kita tahu bahwa sertifikat itu diperpanjang setiap 3 tahun kah atau setiap 5 tahun kah? Itu. Ya biasanya kalau kita kerja di perusahaan yang biayai itu perusahaan yang biayai. Kadang juga kita mengambil sertifikasi secara pribadi, tapi untuk bekal kita kalau umpama kita mau mendaftar di tempat lain, itu bisa kita. Mungkin Kak, karena sekarang itu kan lagi mungkin lapangan kerja itu lagi sulit begitu Kak, untuk zaman sekarang. Nah, menurut Kak Nasir sendiri itu apakah worth it Kak untuk bekerja sesuai passion tapi dengan gaji yang sedikit? Nah, itulah pengalaman pribadi saya itu seperti itu. Kami kerja dulu Semen Bosowa itu terkenal gajinya kecil, sehingga jarang orang mau masuk di situ. Tetapi hikmah di balik itu yang kami dapat di sana adalah kami waktu itu mendapatkan pelajaran, waktu itu teknologi terbaru di industri tahun awal 2000-an itu teknologi terbaik yang ada di Indonesia waktu itu. Teknologi semen terbaik tahun 98 99 itu adalah semen Boswa Maros. Mengalahkan teknologi yang ada di semen Tonasa, yang ada di semen Indosemen atau Holcim apa semua. Malah banyak pabrik semen yang mencontoh teknologi yang dipakai oleh semen Boswa. Itu. Jadi waktu itu gaji kami kecil, tetapi pelajaran yang kami dapat di sana itu luar biasa. Buktinya banyak teman-teman yang keluar dari Boswa, teman-teman seangkatan saya masuk di Boswa. Setelah dia tes di industri-industri di luar Boswa, boleh kata 99% itu lulus. Ya, karena pelajaran dari sana. Sampai ada anekdot yang mengatakan bahwa, "Woi, kapan kau wisuda?" Ah, itu antara kita waktu itu. Kapan kau wisuda? Di wisuda dari Semen Boswa maksudnya. Oke. Ya. Jadi teknologinya luar biasa itu. Pelajaran itu yang jadi kalau kalau seorang fresh graduate tiba-tiba dia mau gaji tinggi, ya bagi saya sih enggak ada salahnya, tapi ya kita kembalikan ke diri kita. Dengan gaji yang tinggi ini apakah sudah cocok dengan kemampuan kita pada saat di tempat itu. Itu aja ya. Berarti kembali lagi sesuai kemampuan dia sendiri. Ya, kemampuan dia sendiri. Kak, kalau misalnya mungkin kembali ke dunia kerja lagi Kak, kalau misalnya disuruh memilih untuk bekerja di perusahaan yang terkenal, tapi di situ kita memiliki role yang kecil, atau memilih bekerja di perusahaan yang biasa-biasa saja, tapi kita tuh pegang banyak hal di situ Kak. Terus alasannya kenapa? Gimana ya? Kalau saya sih, mungkin karena saya pengalaman pribadi saya bahwa saya itu memulai dari bawah. Masuk itu bukan langsung jadi supervisor, bukan langsung jadi pengawas atau kepala regu, tidak. Kami mulai dari bawah sebagai seorang electrician. Kalau electrician itu kalau dalam kayak di kontrak itu biasanya kayak ini, tenaga instalator, instalasi lampu, instalasi itu electrician. Kerjanya cuma ngecek koneksi kabel apa semua. Kalau ada yang masalah di sensor gitu, kita pergi cek apanya yang rusak atau apa gitu. Tapi kalau kita sudah pernah mengalami pekerjaan dari bawah, menjadi seorang pemimpin itu akan mulus. Sangat membantu bahwa kita pernah tahu. Kita tidak akan pernah diceritai sama anak buah kita, karena kita tahu itu kerjaan. Itu. Kita menyuruh anggota kita, kok pergi kerja dulu. Ini ada masalah di daerah sini. Dia pergi. Kita bisa bayangkan apa yang dikerja oleh anak buah kita.
apa yang dikerja oleh seorang elektrisian di lapangan, karena kita pernah alami itu. Itu. Karena kalau kita mau langsung jadi pemimpin, ya banyak. Saya sering lihat di beberapa perusahaan yang pernah saya tempati, dia tiba-tiba di atas. Tapi pada saat ada masalah di lapangan, dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya mengandalkan anak buahnya. Kalau anak buahnya tidak bisa kerja, dia tidak bisa. Apa yang dia mau arahkan kalau dia tidak tahu itu kerja. Kalau mau mulai dari bawah, tidak ada masalah. Yang penting semangat untuk maju, semangat untuk maju itu harus ada. Ya. Dan satu juga yang saya pesan buat teman-teman atau adik-adik yang fresh graduate itu adalah perbaiki mental. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Di dunia kerja kita sering melihat, menemukan orang baku siku, ada satu posisi ini orang mau anggaplah kepala regu di bawahnya ini ada 5 orang electrician. Ini electrician berusaha semua untuk bisa sampai di sini. Gitu. Kadang untuk mencapai satu tempat, satu posisi itu orang baku siku apa. Gitu. Makanya yang namanya semangat untuk berjuang, semangat untuk mengisi diri, menambah pengetahuan, itu harus ada. Pantang menyerah, jangan cepat bosan, jangan cepat cepat menyerah. Wah, saya bosan di sini kerja, saya tidak bisa begini, saya harus pindah ke jangan. Orang yang gampang pindah-pindah kerja, bagi saya, berarti dia itu orangnya cepat menyerah. HRD perusahaan-perusahaan dia kan tanya ke perusahaan ini, kenapa ini anak cepat sekali kerja, belum 1 tahun dia sudah mau pindah. Itu salah satu yang mungkin yang perlu ditahu, karena saya pernah berteman dengan seorang manajer HRD dari satu perusahaan. Saya bertanya, saya diskusi dengan mereka bahwa mereka kalau mau menerima karyawan, dari perusahaan A ke perusahaan B, dia mau pindah perusahaan. Manajer HRD dari perusahaan B ini dia akan menanyakan ke perusahaan A, pernah kita kerja sebelumnya, kenapa dia pindah? Apa masalahnya? Itu. Jadi itu sebenarnya ada juga link antara mereka yang tidak bisa dipungkiri bahwa pasti mereka akan bertanya, apa penyebabnya dia pindah? Apa penyebabnya ini orang seperti apa? Itu. Saya sering, selama saya kerja, saya sering memberi arahan ke anggota-anggota saya bahwa salah satu penyebab orang mudah menyerah itu adalah cepat bosan. Dia tidak menikmati kerjaannya. Kalau kita nikmati kerjaan, dimanapun kita bekerja, kalau kita nikmati itu kerjaan, kita pasti akan betah di sana. Itu. Yang namanya yang saya bilang tadi, main siku-sikuan antara teman dengan teman, iri, dengki. Dimanapun kita bekerja pasti akan ada seperti itu. Dimanapun kita bekerja, mau di perusahaan seperti apapun itu. Nah, beda kalau orang itu dia memang dari kalangan kayak pemilik perusahaan, keluarganya yang punya perusahaan atau apa itu kan, dia kan bisa langsung jadi pemimpin. Tapi biasanya orang-orang seperti itu dia tidak akan pernah langsung duduk di atas, tidak. Biasanya dia disuruh duduk dari bawah, kerja dulu dari bawah. Oh, pelajari ini kerjaan di bawah, terus di atasnya lagi untuk bisa duduk di atas. Karena kalau tidak, dia akan tidak bisa mengendalikan anggotanya di bawah. Dia tidak akan pernah bisa kendalikan kalau dia tidak tahu kerjaan di bawah. Nah itu, saya kira seperti itu. Terus di atasnya lagi untuk bisa duduk di atas. Karena kalau tidak, dia akan tidak bisa mengendalikan anggotanya di bawah. Dia tidak akan pernah bisa kendalikan kalau dia tidak tahu kerjaan di bawah. Nah itu, saya kira seperti itu. Ayo. Nggak kerasa ya Kak, ini sudah masuk ke sesi akhir di podcast kita kali ini. Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh para elektrisian. Yang pertama itu Kak, dari Kak Christian Jeskiel Nurali.
dari Angkatan Elektro 2024. Apa sih yang harus difokuskan untuk kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai di bidang elektro? Yang harus di apa lagi nak? Yang Apa yang harus difokuskan? Difokuskan. Ya. Yang pertama itu yang saya bilang tadi, salah satu yang mungkin itu bukan aturan tapi wajib itu bagi saya, karena sampai sekarang meskipun Menteri Perindustrian sudah mewajibkan bahwa semua mesin-mesin yang diproduksi untuk dipakai di Indonesia harus ada buku petunjuknya bahasa Indonesia. Tapi saya pikir itu belum jalan. Maka kita harus tahu bahasa Inggris. Bahasa Inggris teknik beda loh dengan bahasa Inggris yang di sastra ekonomi. Beda. Jauh beda. Bahasa Inggris teknik itu punya hal spesifik. Oke, itu penting karena mesin-mesin yang ada sekarang, teknologi masih kita tidak bisa pungkiri, masih ada teknologi dari Cina, ada teknologi dari Eropa, ada dari Amerika. Kalau perusahaan-perusahaan Cina biasanya dia mewajibkan orang yang engineer itu bisa bahasa Cina, bahasa Mandarin sekarang, ya kan? Itu kan sudah ada itu. Banyak perusahaan yang mensyaratkan itu. Apalagi itu yang engineer yang kerja di Morowali atau apa itu, biasanya disyaratkan untuk bisa mengerti bahasa Mandarin. Itu. Karena petunjuk manual booknya untuk semua pemeliharaan, untuk itu ada. Kalau bukan bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Dulu kami pernah membangun satu pabrik. Kami suppliernya dari Cina. Tapi kami sebagai owner mewajibkan supplier ini buku petunjuk manual booknya itu harus, kalau dia punya bahasa Cina harus ada bahasa Inggrisnya, minimal itu. Kalau dia tidak bisa terjemahkan ke Indonesia, minimal dia harus punya bahasa Inggris. Nah, teknologi Eropa pun sekarang di manual booknya, di petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi untuk pemeliharaan mesin atau apa semua itu ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Cinanya, ada banyak bahasa di situ. Dan tidak ada bahasa Melayu, tidak ada bahasa Melayu, tidak ada bahasa Indonesia. Yang paling gampang kita pelajari itu bahasa Inggris. Itu aja. Saya pernah mendampingi waktu saya di Semen Boswa, saya 6 bulan full mendampingi seorang engineer dari Italia. Itu untuk mulai dari instalasi mesin packing. Ada 6 mesin packing diinstal sampai dikasih jalan. Saya mendampingi orang Italia. Itu salah satu area saya, sarana saya untuk belajar dengan dia, karena bahasa Inggrisnya orang Italia paling gampang sebut R-nya. itu bahasa Inggris orang Italia dengan orang Jerman itu paling gampang dimengerti. Itu salah satunya itu. Terus yang kedua, sama itu kalau orang yang mau kerja di konsultan atau apa, itu terkait masalah standar kelistrikan, mau itu standar Indonesia, mau standar Amerika, Eropa, standar Cina. Itu Cina sekarang punya namanya China norm. Itu standar kelistrikan China. Dia bilang ini standarnya orang Cina, bisa disamakan dengan standar Eropa, bisa disamakan dengan standar Amerika. Padahal kalau kita pelajari standar Eropa dengan Amerika itu sangat biasanya bertolak belakang. Gitu. Maka standar Eropa sekarang disatukan, namanya IN. IN itu berarti European norm. Itu standar Eropa. Itu kalau orang yang mau belajar tentang merencanakan suatu mesin atau apa, ada mata kuliahnya kan, rancangan mesin listrik. Yes. Nah, ada mata kuliahnya. Itu sangat semua mata kuliah sangat berguna untuk pekerjaan. Ke orang-orang yang kerja di PLN, dia harus belajar cara distribusi listrik, analisa sistem tenaga, transmisi listrik, termasuk pembangkitan, apa semua itu. Itu kan di PLN ada semua, ada pembangkitan, ada distribusi, ada transmisi. Itu.
Pembangkitan mulai semua kayak PLTU, PLTA, PLTN atau PLT di Manado itu kan ada PLTP. Iya, DP. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, itu di Lahindong itu banyak sekali itu. Itu salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, terus ada transmisi, mentransmisi, membawa listrik dari pembangkit dari gardu induk ke gardu induk. Nah, terus dari gardu induk ini dia diturunkan lagi lewat trafo ke distribusi tegangan menengah 20 kV kalau di sisi sistemnya di PLN. Nah, kalau orang yang mau kerja di PLN kan harus tahu itu semua. Harus tahu itu semua. Instalasi listrik. Distribusi listrik. Distribusi itu mendistribusikan dari tegangan tinggi ke tegangan menengah sampai ke tegangan rendah. Tegangan rendah yang 400 yang masuk ke rumah-rumah itu tegangan rendah. Itu basicnya dari sana. Terus simbol-simbol kelistrikan. Simbol-simbol kelistrikan. Kalau orang tidak mengerti simbol-simbol kelistrikan itu, kau tidak akan pernah bisa membaca namanya single line diagram. Senjatanya seorang electrician atau seorang engineer electrical pada saat dia troubleshooting, menangani suatu masalah dalam kelistrikan itu hanya dua, gambar dan alat ukur. Gambar dan alat ukur. Nah, itu yang saya lupa tadi ini, alat ukur, pengukuran. Kau harus bisa mengukur tegangan, harus bisa mengukur ampere, harus bisa mengukur frekuensi atau apapun itu. Sekarang kita dimanjakan dengan banyaknya alat ukur yang canggih sekarang. Sampai alat ukur itu sudah bisa dalam bentuk gelombang sinusoidal, apa semua itu sudah kelihatan. Gitu. Dulu kita masih pakai voltmeter yang masih pakai jarum, gitu ya. Nah, sekarang semua sudah serba digital. Nah, semua alat ukur. Minimal kita tahu, oh ini alat ukur ini untuk apa. Semoga ada di laboratorium. Kalau tidak ada di laboratorium, kalau Anda kerja praktek di industri, pasti akan diajari seperti itu, cara mengukur tegangan, cara mengukur ampere. Gitu. Semua ada ukurnya. Senjatanya itu seorang electrician ya, tenaga ahli kelistrikan. Hanya dua, gambar, alat ukur. Kalau sekarang yang kerja di sistem kayak PLC atau instrumentasi itu apa? Semua ada di laptop, pakai software. Semua. Yang kerja di relay proteksi kayak mengejas men-setting relay proteksi, semua ada di laptop. Semua pakai software. Dulu kita hitung manual. Jadi hitung manual, pakai rumus gitu kan. Nah, sekarang sudah ada softwarenya, tinggal ngisi-ngisi doang. Lihat nameplate-nya. Nameplate itu biasanya nameplate-nya motor, nameplate-nya panel apa. Itu aja yang di-input di softwarenya. Dulu tidak. Kita pernah rasakan namanya itu menghitung manual. Nah, teknologi sekarang enggak susah lagi. Semua serba software. Menggambar single line diagram sekarang banyak kok softwarenya. Ada softwarenya. Semua perusahaan-perusahaan kelistrikan itu kayak Schneider, ABB, Swiss, mereka semua punya software untuk menggambar sistem kelistrikan dari tegangan menengah ke tegangan rendah. Itu mereka semua punya software. Tinggal menginput saja data-data motor, data-data panel kelistrikan apa semua. Tinggal menginput situ. Itu otomatis semua keluar. Kalau motor sekian mau dibikinkan rangkaian dol atau apa, rangkaian delta Y apa semua, tinggal dipilih, keluar semua, MCB-nya sekian, kontaktornya sekian, relay proteksinya sekian, itu keluar nilainya dari software-software yang ada. Nah, itu. Kalau itu pun ya kita harus bisa membaca, lihat motor kayak pompa air itu kan. Kita harus bisa baca berapa ampernya, berapa tegangannya, berapa kW, berapa watt itu untuk dayanya itu motor. Itu bisa dibaca itu. Nah, semua serba software sekarang. Itu.
Ya kalau orang kerja-kerja software itu berarti dia harus tahu ilmu komputer. Itu. Tapi tidak ada lah. Mahasiswa sekarang tidak ada yang tidak tahu komputer kan. Saya tahun 91 Pak dari kampung. Lihat komputer nanti di Makassar. Itu. Yang punya komputer itu hanya teman-teman yang tinggal di Makassar waktu itu. Saya sampai bermalam di rumah teman hampir tiap malam hanya untuk belajar komputer karena baru lihat komputer di kampung tidak ada. Nah, itu. Sekarang kan biar anak SD sudah bisa pakai laptop. Itu salah satu anunya. Jadi yang bisa dibayangkan itu seperti apa kelistrikan, sistem kelistrikan yang ada di industri. Seperti apa. Saya malah pernah memberi ke satu kuliah umum di Poltek. Saya diundang oleh dosen Poltek. Kebetulan banyak alumni di situ. Alumni UNAS juga di Poltek, dosen-dosen. Saya memperkenalkan kelistrikan di semen seperti apa. Saya memperkenalkan sistem kelistrikan di smelter itu seperti apa. Ya, saya mengambil ilmu-ilmu itu dari teman-teman yang kerja di sini, yang kerja di industri makanan. Itu bisa kelihatan. Dengan background saya pernah kerja sebagai seorang engineer, seorang electrician, saya pernah kerja di pabrik. Saya pindah perusahaan kerja di satu perusahaan ABB, itu perusahaan Swiss. Itu ada di Jakarta, ABB Sakti Indonesia. Saya awalnya diterima sebagai service engineer. Jadi apa istilahnya itu? Kerja mengatasi masalah kalau umpama ada masalah di end user, di perusahaan-perusahaan pabrik-pabriknya orang. Kerja trafo, kerja panel MV, medium voltage, apa semua. Nah, tiba-tiba pimpinan saya mengatakan, kau harus bisa jadi sales engineer. Ada satu perusahaan, ada satu pekerjaan yang mahasiswa tidak pernah mungkin masih jarang dengar ya. Ada pekerjaan namanya sales engineer. Itu kita bisa kemana-mana jalan. Gara-gara saya menjadi sales engineer, di terakhir itu saya dikerja di PT Schneider Indonesia di Jakarta. Sumatera saja, tinggal 2 mungkin provinsi yang saya belum injak, tinggal Bengkulu dengan Bangka Belitung. Saya pernah kerja di Schneider, saya handle PLN. Customer saya PLN dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Itu. Jadi saya menjual peralatan listrik. Perusahaan saya menjual peralatan listrik ke PLN, ke industri-industri. Makanya saya tahu tadi, semua industri di Manado itu dari seputaran Bitung sampai Amurang itu saya pernah injak semua. Maksudnya. Apalagi kalau kayak Cima itu sudah itu skalanya kecil. Tapi kalau skala besar kayak pabrik semen di Indosemen, di Holcim, semua pabrik semen pernah saya datangi. Ada di Lafarge di Aceh, ada pabrik semen Padang, ada pabrik semen di Batu Raja, di Holcim di Bogor, di Cirebon apa semua itu. Di Rembang, Tuban gitu. Itu semua pengalaman dari saya pernah kerja sebagai pemakai peralatan listrik, tiba-tiba beralih kerja jadi penjual barang elektrikal. Saya bisa menjelaskan ke customer karena saya pernah pakai, saya pernah kerja, saya pernah gunakan gitu. Itu salah satu pengalaman yang unik bagi saya karena pernah saya memakai barang, pernah saya menjual barang, gitu. Pekerjaan saya. Gitu. Satu juga yang perlu kita bangun, satunya saya terus terang itu komunikasi dengan orang-orang. Saya waktu kerja menghandle PLN dari perusahaan saya, PT Schneider Indonesia, saya menghandle PLN. Saya memakai istilahnya itu koneksi alma mater. Saya mencari alumni UNAS yang kerja di PLN di mana-mana, Pak. Saya berusaha mencari di sana.
Itu. Dan itu salah satu yang komunikasi dengan sesama alumni UNHAS itu penting. Itu. Kalau kita sudah kalau kita sudah selesai kuliah ya, itu harus ditahu. Meskipun itu dia dari tahun berapa, kalau kita kenal, bagus. Itu mungkin salah satu dasar. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Kak. Iya. Jadi waktu mungkin ini baik juga pertanyaan untuk teman-teman netizen yang menonton, Kak. Iya. Jadi menurut kita sendiri, Kak, apakah waktu selesai kuliah itu lebih baik kita lanjut S2 atau kita cari pengalaman kerja lebih dahulu? Iya. Walau. Karena saya enggak pernah, kenapa ya? Saya enggak pernah sering dipanggil oleh teman-teman yang lanjut S2, tapi sampai sekarang enggak pernah mau lanjut S2. Teman-teman sekarang malah yang letting saya baru pada S2 ada di akhir-akhir di umur setelah 50 tahun yang sudah kerja duluan. Nah, kecuali teman-teman yang jadi dosen itu kan, mereka sudah pada profesor, sudah pada guru besar. Tapi kami ini rata-rata memang, kalau ada beberapa juga industri-industri, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan itu S2. Umpama untuk menduduki jabatan seorang manajer, dia harus S2 dulu. Ada perusahaan seperti itu. Ada perusahaan level manajer itu artinya level kalau umpama D3 maksimal dia hanya sampai supervisor. Tidak akan pernah bisa jadi kepala departemen. Ada kalau S1 dia hanya mentok di sini. Kalau mau naik jadi manajer dia harus bisa S2 dulu. Ada perusahaan seperti itu, banyak. Di BUMN itu rata-rata. Di BUMN itu kan dia harus S2 dulu untuk bisa menempati posisi tertentu. Itu. Nah, itu yang Jadi S2 itu kalau memang mau kerja duluan, mau S2 dulu baru kerja. Mungkin yang saya lihat ya, ada teman-teman adik-adik itu dia S2 dulu baru mau cari kerja. Biasanya ada perusahaan yang minder karena dia terlalu tinggi, mau nggak dia digaji dengan gaji seorang S1. Nah, itu ada yang bukanan ya, tapi ada seperti itu. Ada perusahaan yang begitu. Dia tidak mau menerima karyawan yang sudah S2 duluan. Gitu. Mungkin kalau di sekolah-sekolah mengajar guru apa mungkin tidak ada masalah. Karena kayak syarat untuk menjadi seorang dosen kan begitu. S2 dulu kan. Kalau mau jadi dosen. Itu. Karena terus terang saya ditawari beberapa universitas tawari saya untuk jadi dosen, tapi saya tidak S2. Saya tidak bisa karena syarat untuk jadi dosen harus S2 dulu. Gitu. Saya tidak bisa jadi dosen. Tapi kalau mau mengajar artinya kuliah tamu aja, saya biasa kuliah tamu di beberapa, dipanggil ngajar. Ya saya membagi pengalaman saya seperti itu. Karena kalau ada mahasiswa magang di perusahaan saya waktu saya masih di Boswa, saya biasa membimbing mereka. Kalau umpama laporan kerja praktiknya, dia mau ngambil tugas akhir, mengambil judul dia. Kadang saya membimbing mereka juga. Karena itu saya kira gitu. Ya berarti memang antara lanjut kuliah S2 sama mau cari pengalaman kerja itu sama-sama penting ya, Kak? Ya, sama pentingnya. Tinggal melihat mau kemana. Selanjutnya mau kemana? Mau jadi dosen, Kak? Kalau jadi dosen kan wajib S2 sekarang. Ya, kalau mau jadi kerja di itu saya bilang tadi, ada perusahaan yang tidak terlalu respect ke kalau dia sudah S2 duluan. Saya bilang, terlalu rendah. Kalau ada juga tergantung dari orangnya. Karena dia merasa sudah S2, dia tidak mau digaji rendah. Ini fakta ya, fakta. Dan sering saya temukan juga di tempat-tempat yang lain.
Oke. Satu juga kalau umpama kerja jadi kayak kerjaan terakhir saya itu jadi sales, harus bisa berkomunikasi dengan orang, harus bisa. Karena kalau kita tidak bisa bicara di depan orang banyak, karena kadang-kadang kita melakukan satu service maintenance di satu pabrik. Setelah kita melakukan service, hasil kerja itu kita harus bisa presentasikan. Dipresentasikan itu hasil kerja kita di depan manajemen pabrik itu. Nah, Oke, baik Kak. Iya. Mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, Kak, mungkin ada pesan singkat untuk teman-teman elektrisian yang sedang menonton podcast ini, Kak. apa ya? Pertama, pesan saya itu yang pertama ya, untuk adik-adik mahasiswa ini ada. Percaya diri, terus jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah, percaya diri, terus belajar berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan orang-orang, berkomunikasi dengan audiens. Karena kalau kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak susah juga untuk karena rata-rata di perusahaan-perusahaan itu kita kerja tim. Kalau kita kerja tim, harus bisa berkomunikasi, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Terus yang kedua itu tadi, saya tidak menafikan itu, bahasa Inggris masih penting, bahasa Inggris masih penting. Yang terakhir, pesan saya, hargai waktu. Itu. Hargai waktu. Karena di perusahaan ada beberapa perusahaan kalau kita tidak disiplin waktu itu, kita terlambat 5 menit saja, uang makan dalam 1 hari itu hilang. Itu anunya, disiplin waktu, bisa mengatur itu manajemen waktu, tingkatkan kita punya daya apa istilahnya, pengetahuan internal kita, yaitu tadi bahasa Inggrisnya harus bagus, komunikasinya dengan orang harus bagus. Saya kira itu. Ya, terima kasih Kak Nasir Iya. untuk cerita-ceritanya selama dari perjalanan kampus menuju dunia kerja. Iya. Nah, teman-teman elektrisian, banyak sekali insight-insight yang bisa kita dapatkan dari beliau semasa kuliahnya hingga memasuki dunia kerja, dan banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita dapat, misalnya dari pelajaran yang awalnya kita pikir tidak terlalu penting, tapi ternyata itu hal yang sangat dibutuhkan di dunia kerja, yaitu bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, banyak juga hal-hal yang harus kita ingat nih, kalau misalnya sertifikasi itu cukup penting untuk menunjang bagaimana kelancaran kita di dunia kerja ya Kak. Iya. Nah, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak Kak sekali lagi ya. Sampai jumpa di Elektrika Podcast yang selanjutnya. Dadah.